dikuasai penjajah, khususnya orang Arab. Nah, perang sekarang ini bukan tidak langsung, karena pasti halus. Orang meditasi itu ada gerakan tapi tidak kehendak akal. Tak bertuhan tidak bisa diatur jam. Bertuhan itu kebutuhan. Nah, kita butuh jam berapa? Oh iya, mengingat ya minta menghadap ke Tuhan. Jadi yang jelas kalau sudah melakukan meditasi atau semedi tidak diatur oleh jam. Sun kan perawatannya luar biasa tuh. Orang tua dulu ada orang sakit perut aja, ini daun simbukan. Nah, diusapno waras. Nah, itulah keajaiban Tuhan. Berarti gaibnya Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Dan beberapa tahun ini yang jelas agama itu budaya. Kejawen, kawruh kejawen ini ya juga budaya. Cuma beda kampung aja sudah beda bahasanya, beda daerah sudah beda caranya. Apalagi kita beda negara. Nah, kebanyakan orang Jawa, khususnya orang Jawa dan umumnya orang Indonesia. Kalau kita mau maju, nggak mau kalah dengan bangsa lain, kita harus berpikir maju. Zamannya zaman maju, tapi kenapa bangsa kita malah mundur? Padahal kalau saya pribadi mengatakan, manusia di hadapan Tuhan itu sama. Yang artinya punya hak dan kewajiban yang sama. Manusia kuwi duwe hak lan kewajiban sing padha. Mosok nek nganggo cara agama wong iso pinter, tapi nganggo cara budaya Indonesia mosok nggak bisa pinter. Siapa yang larang? Nggak ada. Contohnya gini aja. Nek dipikir wong sak kabupaten utawa wong sak tanah Jawa. Sekarang sedaerah Kabupaten Tuban ini aja, karena kita berdomisili di Tuban. Banyak mana yang orang Jawa dan orang Arab? Kenapa yang berkembang kok malah budaya Arab? Se-Jawa sekarang. Setanah Jawa ini orang Jawa dan orang Arab banyak mana? Kan banyak orang Indonesia. Tapi kenapa yang berkembang ke budaya Arab? Lah ini karena sudah terlalu lama. Ini sudah 500 tahun lebih kita didoktrin dengan ajaran agama. Nah, kita tidak nyalahkan sebetulnya. Berarti dulu orang-orang Jawa itu secara kebudayaan spiritualnya sebenarnya sudah bagus. Mirip dengan yang di Bali ya, kira-kira seperti itu ya kurang lebihnya. Di Bali juga, ini kan banyak orang yang dari Jawa. Kalau nggak salah saya bisa cuplek dikit. Mulai tahun 1 Masehi sampai 1 Masehi. Tahun 1 Masehi orang Jawa itu sudah punya loh. Meringati tahun baru, ya sudah punya sudah. Betulnya tahun Jawa ini sudah 3000 tahun lebih. Padahal tahun Masehi baru 2024. Nah, waktu zaman itu ada penelitian mulai tahun Masehi dihitung sampai 500 Masehi. Ini bisa dikatakan masih khususnya Jawa dan umumnya Indonesia atau Nusantara. Ini bisa dikatakan gemah ripah lo jinawe ayan tentrem kerto lan raharjo. Walaupun memang zamannya waktu itu belum maju, nggak ada orang menginginkan menguasai milik orang lain, nggak ada. Yang dibutuhkan hidup rukun bersama-sama. Nah,
kalau diteliti per 500 tahun, padahal per 100 tahun saja situasi sudah berubah. Nek dihitung ono zaman Kali Yoga, ono zaman Kali Matoyo, ono zaman Kali Yoga. Nah, kehidupan 500 tahun, tahun 1 Masehi sampai tahun 500 itu bisa dikatakan kejayaan bangsa Jawa. Dulu dikatakan bangsa Jawa. Nah, setelah tahun 500 Masehi, ada pendatang orang asing datang masuk yang membawa budayanya dari negaranya. Kalau yang sekarang dikatakan kaum Dharma. Kaum Dharma itu membawa ajaran Buddha. Di dalam Buddha ada aliran yang namanya Tantrayana dan Mahayana. Di situ akhirnya berkembang menjadi Hindu. Tapi beliau di Jawa bisa akur, bisa adaptasi. Waktu itu walaupun sudah berbaur dengan kaum Dharma, itu orang Jawa nggak merasa diganggu, tidak merasa terganggu. Ada titik temu lah ya. Nah, yang dicari kesamaan. Jadi mulai tahun 500 Masehi ke atas itu bisa juga dikatakan kejayaan kaum Dharma. Karena apa? Beliau berhasil bisa adaptasi dengan orang Jawa. Iya. Tahun 500 sampai tahun 1000 Masehi bisa dikatakan kejayaan kaum Dharma. Nah, setelah tahun 1000 Masehi datang lagi kaum Nasrani. Tahun 1000 sampai 1500 Masehi itu di tengah-tengah perjalanan itu Indonesia sudah dikuasai Belanda. Nah, membawa ajaran Nasrani itu yang pada umumnya di Indonesia yang membawa Belanda. Makanya di kota-kota besar, contohnya di Jakarta itu sudah nggak murni ajaran Jawa. Jadi sudah berbaur. Sinkretis dengan agama. Nah, belum ada agama apapun, orang Jawa sudah ngerti dan sudah punya tata cara bertuhan. Nah, akhirnya merasa terusik orang Jawa. Karena dengan keadaan bangsa asing yang datang ke Indonesia, tentu saja pakai politik. Rata-rata orang Jawa itu yang dikedepankan kejujuran, ketemenan. Kalau iya, ya iya, kalau tidak, tidak. Ini dimanfaatkan oleh orang asing. Tapi zaman tahun 500, orang Jawa dan kaum Dharma nggak ada. Sama. Karena nggak ada gesekan. Karena beliau ingin bertempat di Indonesia. Ingin ikut hidup di Jawa. Beliau nggak berani betul. Nggak ngerusak tatanan. Nggak ngerusak tatanan Jawa. Tapi walaupun potong pohon aja ikut tata cara Jawa. Tadi kalau mau potong pohon ya dibancai lah orang Jawa. Jangan potong dulu kalau sekitarnya belum ditanami. Kalau tanaman sudah tumbuh, sudah hidup, ini baru dipotong. Motong kayu tidak harus langsung potong. Diteres dulu. Biar kering di batang. Kalau sudah kering baru dipotong. Tapi sekitarnya sudah ada pertumbuhan. Gitu. Tapi sekarang ya, zaman semakin maju, alat semakin canggih, seenaknya. Nah, kembali di tahun 1000, itu kedatangan dari bangsa Belanda, 1000 sampai 1500 itu bisa dikatakan kejayaan kaum kolonial, VOC itu, Belanda. Nah, ceritanya gitulah, zaman Belanda itu. 1000 sampai 1500. Lah, akhirnya tahun 1500
Sudah ada dagang yang datang di Indonesia lagi dari Arab, dari versi itu datang ke Jawa, Mejo dari Arab. Beliau membawa pengaruh ajaran Muslim, Islam ini. Nah, jadi tahun 1500 ke atas ini Indonesia ibaratnya pasar udah rame ini. Saling mengaruhi, saling walah macam-macam sampai sekarang ini. Ini jadi tahun 1500 naik sampai 2000 ini bisa dikatakan kejayaan kaum muslim. Oke, jadi proyek Islamisasi, proyek Arabisasi itu sebenarnya yang dikritisi orang-orang Jawa, memang benar-benar Jawa yang murni itu, Ya. karena dia merasa paling benar sendiri dan menganggap yang lain keliru gitu kira-kira. Ya. Kan banyak memang Itu. yang Sampai sekarang banyak yang gitu. Makanya saya kalau gini saya mulai mau bicara. Kalau kita nggak mau bicara, kita harus bicara yang sebenarnya. Nggak usah ngamping-ngamping, nggak usah nebeng-nebeng, nggak usah takut-takut. Wong kita hidup di negara sendiri. Makanya, tapi saya nggak nyalahkan orang Arab ini. Yang salah ya kita sendiri. Kenapa bodoh? Zaman Londo kan nggak ada orang Indonesia sekolah dhuwur gak oleh, mau ndak pinter. Nah, ternyata sekarang inilah jadinya. Nah, di waktu sekarang ini sudah kejayaan bangsa Arab. Titik kejayaan bangsa Arab sampai tahun 2000. 1500 sampai 2000. Ini kejayaan mutlak bangsa Arab. Padahal di waktu zaman Sunan itu tahun berapa itu? Di waktu tahun 1600 kalau nggak salah 1612 Jawa khususnya atau Indonesia ini kan sudah dikuasai Islam. Nah, di situ yang berdiri sebagai penguasa adalah Sultan. Tahun 1612 Jawa sudah dikuasai Sultan Agung. Sultan Agung Anyokrokusumo itu sudah pemerintahan Islam itu. Nah, itu kerajaan-kerajaan di Jawa sudah. Kerajaan Jawa ini yang terakhir ini yang murni ala Jawa, Majapahit. Nah, itu sudah runtuh. Ya, dengan alasan macam-macam dan tata cara yang bermacam-macam. Nah, kalau saya mengatakan Jawa, Indonesia sampai sekarang ini kita masih dalam peperangan ini. Kita masih dikuasai penjajah, khususnya orang Arab. Nah, perang sekarang ini bukan tidak langsung, karena pasti halus. Orang meditasi itu ada gerakan tapi tidak kehendak akal, tapi kehendak hati. Nanti ada gerakan bergerak sendiri, Mas. Gerak sendiri. Gerakan itu ya ada yang kasar, ada yang halus, menurut karakter orangnya masing-masing. Niki Mbah, kan pengalaman meditasi niku kadang-kadang ada yang aneh gitu, Mbah. Ya. Nah, caranya agar kita tidak masuk dalam jebakan spiritual tersebut, Mbah. Gerakan aneh yang bagaimana? Pengalaman-pengalaman aneh gitu, Bang. Mungkin ada jebak kayak apa ya? Oh ya, sudah tahu saya. Supaya manusia tidak terjebak pengaruh yang aneh. Nah, makanya kalau sudah di tahapan situ, kita harus semakin jeli, semakin waspada. Nah, kita meditasi atau semedi, itu nanti adalah reaksinya yang berbeda.
Tapi reaksi itu jangan dianggap itu sudah nyampe ke tujuan, belum. Belum. Karena ajaran ini, makanya itu loh, tujuannya mengetahui misalnya diri sendiri. Aku ini siapa? Terus aku ini di mana? Aku harus bagaimana? Pasti di dalam meditasi pasti ada reaksi pada. Tapi tidak semua orang kalau ada reaksi pasti bergerak, belum tentu. Tapi reaksinya itu setiap orang beda-beda gitu. Beda. Setiap orang beda-beda dan kekuatannya beda-beda. Karena ini Mas, Tuhan itu kalau menyertai kita, mendekati kita, mau memberi kita di dalam meditasi, memberi petunjuk atau memberi apa saja. Itu yang saya amati, saya cermati, ada lima apa ya, kalau katakan ada 5 cara yang sudah bisa kita tangkap. Dia bisa dirasakan. Ada 5 cara ini. Yang satu, kalau meditasi, kalau sudah nyampe tataran ke situ, kalau nggak ada suara, kadang ada rupa. Nah, kalau nggak ada suara, nggak ada rupa, kadang-kadang ada rasa. Yang keluar itu rasa. Kalau nggak itu daya. Kalau nggak itu aroma. Misalnya aroma gini. Saya potong agak percepat ya. Kalau kita meditasi, diem dek. Kalau adanya kok aroma. Kalau aroma ini sedap, berarti nilainya sudah positif. Entah apa positifnya apa, itu kan baru permulaan. Kalau kita mendapat aroma sedap atau wangi, itu pertanda mendapatkan nilai positif. Kalau ada aroma yang tidak enak, itu ada 2 dimensi. Kalau nggak ada makhluk lain yang lewat, berarti diri kita yang kurang bersih. Kurang bersih gimana itu, Mbak? Ya diri kita kurang bersih. Ya lahir batin kita yang kurang bersih. Makanya meditasi membutuhkan kejernihan, kesucian hati. Ya. Nah, bukan kok bersihnya terus mandi bersih, bukan kebersihan badan, wadak. Nah, makanya harus ngerti, manusia itu punya 2 badan. 1 badan wadak, 2 badan sukma. Wah, kalau mecah ini, jelaskan ini, lama nanti, banyak. Ini Mbak, ada lagi Mbak. Waktu yang pas untuk melakukan meditasi itu kapan, Mbak? Waktunya kapan dan menurut jam lah. Iya, menurut jam. Nah, gini. Orang meditasi, bagi saya, kan kejawen ini banyak Mas ya. Ini bagi saya, meditasi itu tidak terpancang jam, waktu. Itu satu. Tapi ada pilihan, ada tata cara yang untuk mendapat sesuatu, misalnya mengambil waktu tertentu. Karena kalau ajaran syariat aja, kalau meditasi ini, kalau sampai ke sini ya tataran sudah ma'rifat. Karena tataran syariat aja, misalnya kita bertuhan lah, sembahyang lah, itu ada 4 waktu dan 5 terpilih. Hanya orang Jawa ono istilah
kiblat papat 5 pancer. Nek iku ajaran syariat. Sepisan isu sengenge nongetan sadurunge budal nyambut gawe. Sing kaping pindho sengenge nok tengah ning dhuwur istirahat nyambut gawe. Terus ping 3 sengenge surup ning kulon. Manungsa sakwise bubar nyambut gawe. Sing ping 4 tengah wengi sengenge nok ngisor bumi persis ping 4. Nah ping 5 niku sewaktu-waktu sak wayah-wayah membutuhkan. Mergo napa Mas? Kita bertuhan tidak bisa diatur jam. Bertuhan itu kebutuhan. Nah, kita butuh jam berapa? Oh iya, mengingat ya minta menghadap ke Tuhan. Jadi yang jelas kalau sudah berlaku, sudah melakukan meditasi atau semedi tidak diatur oleh jam. Sewaktu-waktu, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Karena di sana nggak ada siang, nggak ada malam. Ini Mbah, untuk orang-orang yang sedang mencari jodoh, ini cara mudahnya gimana Mbah? Dan apakah ada cara tirakat? Dan tirakatnya bagaimana untuk agar kita gampang dalam mencari jodoh? Ya, biar cepat boleh jodoh. Cepat. Nah, ini tentang perjodohan ya. Menurut orang Jawa, nah kalau laku spiritual, makanya dihitung hari itu penting, dino itu penting. Mulane sepisan dasare kudu ngerti kelahirane dhewe. Kapan aku harus melakukan spiritual, minta kepada Tuhan, minta jodoh. Mergo manungsa kuwi 3 Mas sing ora wenang diweruhi. Siji tibane pasti manusia gak ero. 2 temune jodoh manusia ya gak ero. 3 tekane kabegjan utawa tibane wahyu manusia ora weruh. Ora diwenang meruhi niku. Nah, kita supaya lekas mendapat jodoh ya minta kepada Tuhan dengan cara tersendiri. Cara tersendiri. Nah, iya, cara tersendiri. Misalnya kita pertama harus tahu kelahiran kita. Dan misalnya kalau sudah punya pandangan, sudah ada tujuan siapa, harus tahu hari kelahirannya. Paling enggak hafal wajahnya. Nah, lalu kita minta kepada Tuhan. Nah, itu saja, tidak hanya cukup di situ, ada tahap-tahapan lainnya yang nggak mungkin dibicarakan dengan ini secara umum. Masuk dirinya sendiri mau dibuka di umum ya enggak. Ada tata cara sendiri. Ini Mbah, proses bukaan kunci itu ada berapa tahapan sih Mbah? Dan fungsinya itu untuk apa saja? Ya, makanya tadi yang saya sudah bilang, manusia itu kalau di ajaran SS ini, saya sudah sering mengatakan, manusia itu ada 6 tataran manusia. Nah, tiap tataran itu lewatnya ya dari kunci-kunci itu tadi. Kunci itu ya ada 6 kunci. 6. Kunci 6 ini dibagi jadi 3 bagian, Mas. Yang artinya kalau istilah Jawa dibagi 3 bagian gini. Purwa, Madya, Wasana. Artinya 6 dibagi 3 bagian. Purwa tegese permulaan. Madya tengahan, Wasana akhiran. Nah, permulaan purwa ini ada kunci, 1 kolom purwa ini ada 3 kunci.
1, 2, 3. Ini satu kolom Purwo. Madya tinggal 2. Kunci 4 dan kunci 5. Nah, masuk kunci 4 ini ada hubungannya dengan usia. Karena apa? Ada usia hubungan dengan kedewasaan. Kunci terakhir kunci 6. Gitu. Ya. Jadi manusia itu ada 6 tataran. Kunci juga ada 6 kunci. Nasihat dari Mbah Hajo, apa supaya saat nanti kita mati tidak melekat dengan harta benda, bahkan keluarga yang kita cintai. Gimana Mbak itu caranya agar tidak ada rasa kemelekatan? Makanya harus belajar, harus sinau biar ngerti. Tidak ada orang mengerti tanpa sinau, tidak ada. Enggak ada orang bisa tanpa belajar, enggak ada. Dalam pengertian kita ini, boleh kita mencintai apa yang di dunia ini. Boleh. Tapi secukupnya ada. Karena yang di dunia ini ya hanya cukup untuk kebutuhan dunia. Contohnya materi. Nah, dengan kerabat atau ahli waris, nanti ada cara-caranya, ada. Jadi bisa yang utama gini, yang misalnya gini Mas, kita boleh mencintai dunia, tapi jangan terlalu kita terpaku tentang kebutuhan dunia, karena dunia hanya untuk dunia. Itu berarti bisa dimulai belajar dari sekarang ya Mbak ya? Bisa belajar dari kapan saja, di mana saja, kapan saja. Cuma kalau di ajaran SS ini, kalau bisa jangan terlalu muda. Karena anak muda ini masih banyak cita-cita, apa yang diinginkan itu masih banyak. Sebetulnya dulu itu belajar di SS ini paling muda. Di waktu saya belajar pertama itu paling muda itu usia 30 Mas. Zaman saya belajar, tapi sekarang saya memberanikan diri. Belum lengkap 30, silahkan. 20 ke atas asal bukan penyakit orang. Bisa. Gimana Mbak? Bisa. Pokoknya bisa. Tadi ini Mas. Energi, orang yang dicari apa? Supaya beliau mendapat dari unsur gaib. Ya kan? Beliau yang diinginkan supaya mendapatkan dari unsur gaib. Dulu belum ada dokter, belum ada bidan. Orang Jawa sudah bisa menyembuhkan orang sakit kok. Dulu nggak ada bidan, yang ada apa? Hanya dukun tradisional, dukun bayi, bayen. Nah sekarang nggak ada dukun, malah repot kita. Dikit-dikit manggil bidan, dikit-dikit bidan. Apa terjadinya sekarang? Karena nggak dukun ya, contoh ya. Nggak dukun kan, was perawatannya luar biasa tuh. Wong dulu, orang tua dulu ada orang sakit perut aja, ini daun simbukan, nah diusapno waras. Nah itulah keajaiban Tuhan. Berarti gaibnya Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Nah, kita belajar dari penghayat itu, terutama percaya bahwa gaib itu ada. Manusia nggak percaya kalau gaib itu ada, berarti nggak percaya Tuhan itu ada. Ini Mbak, bagaimana sih caranya sedulur sejati bicara dengan kita? Itu lewat apa Mbak? Sudah. Ya. Itu tidak semua orang ikut belajar langsung bisa, bertahap Mas. Bertahap. Nah,
yang kita cari. Jadi sedulur jati, kita bicara dengan sedulur jati tidak seperti kita bicara orang sama orang. Nah, tidak seperti kita bicara orang sama orang. Bukan gitu lah. Karena sampan masih muda, belum nyampe ke situ. Makanya inilah perlu unsur kedewasaan. Unsur tentang mengerti tentang gaib. Unsurnya saja belum ngerti ya. Jangan dianggap kalau kita ini mencari sedulur jadi semudah kita mencari alamatnya orang. Nah, ini. Makanya secara pendasaran kita harus sejak dini kita belajar mengerti, sinau dulu biar ngerti. Kalau sudah ngerti baru belajar, praktek. Sinau sekolah, masa ujuk-ujuk sekolah SMA. Ayo liwat TK, liwat SD, SME, lagi masuk SMA. Baru SMA lagi masuk mahasiswa. Ini Mbah, topik yang lagi viral akhir-akhir ini. Ya. Ada beberapa habib menuduh bahwa orang kejawen itu menyembah pohon. Apakah itu benar, Mbah? Coba kalau masih ada habibnya siapa, temui saya. Wes enggak tawar-tawar saya, sudah buka dada. Nah, makanya itu untuk membunuh karakter orang Jawa. Jangan, supaya orang Jawa jangan melakukan seperti itu. Lah, itu kalau di habib itu yang bicara orang Jawa banyak menyembah kayu, menyembah watu. Lah, itu yang dipakai mandang apa? Hanya mata kasat. Beliau tidak punya mata hati, nggak tahu. Kalau ada habib itu coba untuk menemui saya. Kapan saja, di mana saja, silahkan. Ayo ngomong sama saya. Dunung-dunungan. Kok menyembah watu gimana? Nah, kalau sekarang menyembah Ka'bah, Ka'bah itu apa? Tembok itu buatannya manusia. Bisa manusia buat kayu. Misalnya kita mengarah ke Tuhan, dekat mana? Kita dekat dengan buatan Tuhan. Dan dia dekat buatan manusia. Makanya yang digunakan jangan mata kasat, mata rogo. Gunakanlah mata batin, mata hati. Ini. Makanya orang Jawa jangan bodoh, orang Indonesia jangan bodoh. Kita ini dibodohi betul-betul loh. Dibodohi mentah-mentah. Mosok bicara kalau nggak mau pakai cara Arab nggak masuk surga. Apa yang punya surga itu orang Arab? Kan enggak toh? Nah ini loh. Kita harus berani menatap ke depan. Kita harus ngerti. Manusia itu harus ngerti kebenaran. Kalau belum ngerti benar berarti belum ngerti salah. Kalau ingin pinter, biar nggak dibohongi orang asing. Ya bukan orang Arab aja, yang lainnya juga. Kan banyak yang ingin menguasai Indonesia, terutama Jawa. Kenapa? Kok terutama Jawa? Iya, Indonesia ini induknya Jawa. Beliau ingin menguasai. Kalau bisa menguasai Jawa berarti Indonesia sudah tercakup. Makanya kita jadi orang Indonesia jangan mudah dibodohi. Ayo sinau, biar mengerti. Nek wis ngerti, ayo belajar ben iso. Mosok Mas dikandani. Kowe ora melok cara Arab, besok ora oleh ganjaran. Ganjaran apa? Wong Arab iki isane sugih sing asok gelondong pengareng-areng kekayaan Indonesia sing paling akeh nyumbang devisa. Ayo stop aja nang budal ning Arab. Ben lesu kono. Ayo nganggo wae dhewe. Laki dibodoni lho Mas. Kowe nek gelem nyumbang bangunan masjid, besok ganjaramu tikel ping 17. Sing
Sing ganjar sapa? Gak ngerti masjid pondok iku asramane sapa? Asramane wong Arab. Lah sing ngenggoni ya wong Indonesia, wong Jawa, tapi sing wis terpikat. Wis masuk perangkat Arab. Mulane awak dhewe aja sampai klebu perangkat. Hati-hati. Hati-hati lan waspada. Iki wayahe ora ana wong beda. Ora wis wayahe ora ana wong bodho, kok ijek kena dibodoni wae. Nah, makanya saya mengatakan ini masih gencar-gencarnya perang. Kita perang dengan Arab. Nah, perang kita bukan perang fisik, moral. Sekarang toh banyak toh Habib-habib yang ditangkap itu karena ngerusak makam-makam itu. Kalau masih ada Habib yang mengatakan orang Jawa menyembah kayu, siapa Habibnya? Ayo tunjuk hidung. Endi dodo, iki dodo, nyoh dodo. Dunung-dunungan. Kalau gak iso ndunungno nang leren. Malah ana sing ngaku-ngaku aku iki cek warise Nabi Muhammad. Nek warise Nabi Muhammad ning Indonesia arep apa? Apa Indonesia iki dibangun Nabi Muhammad? Dudu. Nek ngaku warise terus arep apa ning Jawa? Apa melete? Ayo ojo ngamping-ngamping. Mulane awak dhewe wong Jawa Indonesia aja mung iso nebeng wae. Cara sakniki nebeng. Ojo wedi kahanan. Hadapi dengan kenyataan. Nek pengen merdeka lahir batin. Saiki wis merdeka Indonesia tapi urung lahir batin, Mas. Fisik merdeka, batin wah cek gak karu-karuan. Monggo. Kembali ke meditasi, Mbah. Meditasi yang benar itu apakah kita harus ada tujuan atau meditasi tanpa ada tujuan? Sudah. Makasih. Nah, ini sebetulnya meditasi itu kan bahasa internasional sekarang. Dulu nggak ada yang mengatakan meditasi. Nek ngarani yes semedi. Nah, mangsah semedi dan meditasi itu serupa tapi tak sama. Dan meditasi tidak harus dengan tata cara yang sama. Nek semedi, Mas. Nek semedi itu sebelum mapan semedi, sebelum mapan meditasi sudah ada tujuan, ada permintaan. Ada tujuan lah, mau minta apa, tujuannya kemana, bagaimana. Itu nyemedi. Tapi kalau meditasi, buka kunci jret kosong kembali, nggak usah ada. Nah, jadi meditasi atau semedi itu ada dua hal. Ada yang mengarah, ada permintaan, dan ada yang tidak ada permintaan. Kosong. Nah, tadi kan ada tahapan-tahapan kunci tertentu. Kalau belum ngerti kunci ya diamlah. Diam aja. Kalau bisa belajar ngosong.